Debat ketiga seru banget, semuanya saling serang dan ya seperti biasa 02 menjadi target sasaran. Dalam video ini gue gak akan terlalu jauh ngebahas debat, tapi gue akan fokus pada poin-poin yang jadi bahan perdebatan. Salah satunya adalah alutsista bekas. Hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Oke, gue akan bahas kenapa kita harus beli alutsista bekas, apa resikonya, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa kita harus beli alutsista bekas? Di saat lebih dari separuh tentara kita nggak punya rumah dinas, katanya. Alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Tema debat ketiga Capres itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Yang dominan adalah pertahanan di situ karena ya ada salah satu Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang jadi objek. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Menarik juga nih, kita bahas dulu soal 700 triliun ya, biar kita nggak salah paham dan nggak terjebak hoax gitu. Karena ini bisa jadi saling serang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan pada periode 2020-2024 itu mencapai 692,92 triliun. Dari anggaran nggak cuma untuk beli alutsista bekas, tapi juga untuk mensejahterakan prajurit, riset, dan pengembangan SDM. Nah, Kemenhan pada 2020-2024 menganggarkan belanja alutsista sebesar 385 triliun yang diproyeksikan bersumber dari hutang luar negeri. Dan tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran 139,26 triliun dalam APBN 2024. Jadi dana 700 triliun yang digunakan total untuk beli alutsista bekas itu nggak benar atau disinformasi. Disclaimer, gue bukan mau membela salah satu paslon, tapi gue cuma mau membela yang benar dan membenarkan yang salah. Nah, yang jadi sorotan adalah alutsista bekasnya, yaitu 12 jet Mirage 2005 bekas dari Qatar. Kenapa harus beli bekas? Kenapa nggak baru? Dan kita akan beli pesawat-pesawat yang baru, modern. Sudah kita kontrak, sudah kita pesan Rafale 42 dari Prancis. Tapi kita tanda tangan baru berapa minggu yang lalu, berapa bulan. Datangnya nanti yang pertama 3 tahun lagi, paling cepat. Nanti skuadron itu akan operasional mungkin 5-6 tahun lagi. Nah, untuk menghadapi 5 tahun ini kita perlu yang disebut interim. Untuk waktu 3-5 tahun ini segera kita butuh kemampuan. Nah, dari itu kita lihat yang mana? Kita lihat antara lain yang potensial adalah Mirage 2000-5. Jadi begini, menurut Pak Prabowo, kalau kita mau beli pesawat dengan teknologi terbaru, butuh waktu sekitar 3 tahun buat pesawatnya sampai ke Indonesia. Nah, setelah pesawatnya datang, baru bisa dioperasionalkan setelah 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kita perlu persiapan, dan jet Mirage yang bekas itu sebagai alat persiapan, karena teknologinya hampir sama katanya. Menurut gue ini masuk akal juga, tapi dengan membeli barang bekas ini juga menjadi resiko yang besar. Nah, dalam hal alutsista bekas yang dibeli, ada manfaat juga yang bisa diambil, yaitu waktu pengiriman mungkin yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Tapi resiko muncul apabila alutsista bekas yang dibeli bukan dari negara produsen, yang dibelikan dari Qatar, sedangkan negara produsennya adalah Prancis. Nah, alutsista bekas itu harus diperiksa dan dipastikan aman dan andal gitu. Tapi hanya negara atau perusahaan produsen yang dapat memastikan itu, sekaligus untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas teknologinya. Pemilikan alutsista ini oleh suatu negara belum tentu menjamin bahwa negara tersebut dapat memperbaikinya, bahkan jika terjadi transfer teknologi. Izin dari negara produsen diperlukan. Selain itu, ketersediaan suku cadang dan mesin cadangan senjata juga diperlukan untuk
mengintegrasikan semua sistem dalam alutsista tersebut. Dengan semua resiko ini, alutsista bekas belum tentu dapat diperoleh lebih cepat dan murah gitu. Nah, sebagai contoh Mirage 2005 yang didesain pada dekade 1970 dan mulai dipakai oleh TNI Angkatan Udara Prancis tahun 1984. Dua negara Timur Tengah yang memiliki Mirage 2000 juga Uni Emirat Arab memesan pada dekade 1980-an dan 1990-an. Sedangkan Qatar memesannya pada dekade 1990 dan datangnya beberapa tahun kemudian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pesawat tersebut termasuk generasi keempat yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dari negara produsen. Situasinya mirip saat pemerintah dan DPR memutuskan untuk membeli 24 pesawat F-16 bekas dari Amerika Serikat pada 2012. Karena dibeli langsung dari negara produsen, pesawat-pesawat tersebut dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya dengan biaya terjangkau. Meski demikian, salah satunya terbakar saat lepas landas dan rusak total. Resiko lebih besar akan dihadapi saat alutsista bekas dibeli bukan dari negara produsen. Nah, masalah lain adalah bahwa seiring berjalannya waktu, biaya pemeliharaan, perbaikan, dan operasi alutsista akan meningkat. Riset Davis et al. Tahun 2012 menunjukkan bahwa biaya tahunan pesawat tempur tumbuh 5,8%, biaya tahunan fregat tumbuh 4,3%, sedangkan biaya tank tempur utama tembus 5,9%. Masalah terkait Mirage 2000 adalah bahwa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, TNI Angkatan Udara apalagi angkatan lain belum pernah mengakuisisi pesawat tempur buatan Prancis. Indonesia baru akan memiliki jet tempur Prancis saat Rafale tiba beberapa tahun setelah 2024. Nah, saat itulah pilot dan teknisi Indonesia akan lebih memahami buatan negara tersebut, Prancis. Jika Mirage 2000 datang lebih dahulu daripada Rafale, ini menjadi jembatan pengetahuan menuju penguasaan alutsista buatan Prancis yang lebih canggih. Namun, tanpa pemeriksaan menyeluruh dari Prancis, perbaikan dan peningkatan kapasitas teknologinya, ini akan beresiko bagi keamanan personil TNI Angkatan Udara dan masyarakat. Sebaliknya, jika diperbaiki harus ada tambahan dana yang jumlahnya beresiko membengkak karena bukan milik produsen.